secara bergantian sampai ayatnya yang ke-27. Lagi sekali Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayatnya yang ganjil dengan dimulai dari perikop. Yang sudah dapat katakan amin. Dimarah dan dieling. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke Berau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena banyak rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sesampainya diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampai mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 buah kurma. Lalu berlima mereka ke sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan mau melakukan, menghidupi firman dalam hidup kita semua. Puji Tuhan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita sudah mendengar bagaimana bangsa Israel adalah umat yang ditindas di Mesir kurang lebih 400 tahun lamanya mereka ada di sana. Ya, ketika Yusuf memerintah, maka orang Israel kurang lebih 75 orang dibawa ke Mesir. Di sana Tuhan melakukan keajaiban bagi bangsa Israel, memelihara hidup mereka dengan hadirnya Yusuf di Mesir lebih dahulu. Nah saudara-saudara yang berkata Tuhan, kita pun sudah mendengar bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegak tengkuk, ya. Tetapi kenapa masih banyak bangsa-bangsa lain? Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan? Karena Tuhan itu sekali berjanji ya dan amin, saudara-saudara. Tuhan itu Allah yang berjanji ya dan amin. Ketika Dia mengikat perjanjian dengan Abraham dalam Keluaran pasal 15 diceritakan sana perjanjian Allah dan Abraham. Di sana Tuhan telah berjanji bahwa keturunannya, ya, suatu saat akan dibawa jadi budak di suatu tempat. Mereka akan disiksa dan ditindas di sana. Tetapi Tuhan akan pada generasi yang keempat, Tuhan akan bawa mereka pulang. Jadi tanda-tanda ini sebenarnya so dimiliki Abraham. Tuhan so kasih sama Abraham, ya. Makanya ketika Tuhan sudah berjanji, ketika bangsa Israel keluar dari tanah itu, Dia harus bawa pulang ini bangsa Israel kembali ke Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang melimpah susu dan madu, tanah yang penuh kemakmuran, tanah yang luar biasa berkati Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, Tuhan, tanah itu kan soal orang punya. Ada beberapa suku bangsa yang ada di sana. Kenapa Tuhan harus kasih lagi Pak orang Israel? Kenapa Tuhan janjikan berikan kepada Abraham dan keturunannya? Karena orang-orang waktu itu adalah orang-orang durjana. Orang-orang durjana itu penjahat. Suku-suku yang ada di tempat itu orang-orang penjahat, durjana, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah. Israel dikenal dari dulu nenek moyang mereka. Mereka tidak taat, mereka melakukan banyak kejahatan. Makanya tanah perjanjian dipindahkan kepada Abraham, diberikan kepada Abraham. Begitupun engkau dan saya, kita adalah Israel rohani. Tanah Kanaan itu berbicara surga. Bisa saja surga akan dialihkan, dipindahkan dari hidup engkau dan saya ketika kita berbuat jahat, ketika tidak taat kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak menerima keselamatan, tapi kita tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu bisa
alihkan kepada orang lain. Jangan merasa sekali selamat. Tidak, saudara-saudara. Hari ini kita berbicara kembali tentang bangsa Israel. Ya, bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari sana. Tuhan melakukan tulah, menunjukkan keajaiban bagi bangsa Israel, supaya mereka mengenal Allah Israel itu Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, melebihi Allah-Allah yang disembah umat-umat bangsa-bangsa yang ada. Ya, saudara-saudara, tulah-tulah diberikan supaya Tuhan akan memperlihatkan keajaibannya, kemahakuasaannya, dan juga supaya orang yang diutus oleh Tuhan Musa ini boleh mereka percayai, saudara-saudara. Tidak sampai di situ. Bangsa Israel harus menyeberang laut Tiberau ketika musuh berada di belakang, saudara-saudara. Tuhan menyertai mereka sampai musuh sudah di ujung. Mereka bangsa Israel sudah menyeberang laut Tiberau. Orang Mesir ini pun sudah menyeberang, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Kereta kuda mereka tidak bisa bergerak. Dia berjalan atau mereka tidak bisa bergerak dari tempat. Maka mereka turun dari kereta dan mereka berlari balik membangun Mesir lagi, lewat perjalanan laut Tiberau, tengah lautan. Dan apa yang terjadi, saudara, kita tahu semua, laut tertutup kembali. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kedahsyatan ini, saudara-saudara, dilihat oleh bangsa Israel, ya pada waktu itu, ya, dari situlah mereka harus dibawa Tuhan ke padang gurun. Ya, sebenarnya Tuhan bisa saja bawa mereka dalam 2 minggu sudah sampai di Kanaan. Tetapi Tuhan lebih tahu siapa orang-orang yang ada waktu itu, hati mereka. Tuhan tahu pun hati kita semua saat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa berdrama, mungkin kita bisa di hadapan sesama bukan menunjukkan yang asli, ada kepalsuan, tetapi Tuhan melihat hati semua. Nah, bangsa Israel waktu itu, ketika mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar, maka kita Keluaran 14 ayat 31 berkata begini. Ketika dilihat oleh Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada hamba-Nya Musa. Jadi ternyata ketakutan yang dirasakan bangsa Israel setelah keajaiban besar yang mereka lihat sewaktu masih di Mesir, kepercayaan dan ketakutan mereka belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya, saudara-saudara. Nanti Alkitab mencatat ketika laut Tiberau membuat mati bangsa-bangsa Mesir, begitu mayat mereka mati semua di tengah lautan laut Tiberau ini, baru mereka melihat keajaiban yang mereka takut, bukan hanya sampai takut, mereka baru percaya Allah Israel itu Allah yang dahsyat. Tidak ada perbuatan tangan Tuhan yang bisa seperti itu. Kalau tulah-tulah masih ada orang Mesir yang bisa melakukan itu, masih ada sihir-sihir di Mesir yang bisa melakukan, tetapi anak suruh mati laut Tiberau itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Di sini, saudara-saudara. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang menguji, loh, saudara-saudara. Bukan serta-merta Tuhan, aku percaya padamu, Tuhan, aku takut padamu dan hadiratmu. Tidak sampai di situ. Tuhan mau menguji hati bangsa Israel, makanya Dia tidak langsung membawa ke Kanaan, tetapi Dia sengaja, karena Tuhan tahu mental daripada umat Israel. 400 tahun mereka ada di Mesir adalah terjadi perbudakan di sana. Mereka di Mesir awalnya hidup enak, nyaman di tanah Goshen karena ada Yusuf di sana. Setelah Yusuf meninggal, bangkitlah pemimpin yang tidak takut kepada Dia, tidak tahu Allah Israel, yang tidak punya pengalaman dengan Allahnya Israel. Maka terjadilah ketika mereka melihat bangsa Israel dibuat sangat banyak oleh Tuhan, maka timbullah dalam hati mereka bagaimana mereka merasa nanti bangsa ini akan lebih banyak dari mereka. Mereka akan menekan angka jumlah dari bangsa Israel dengan menindas mereka. Mereka pikir dengan menindas, dengan menganiaya mereka akan banyak mati nantinya. Sehingga
Saudara, ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah melepaskan orang dari janjinya selama orang itu ada dalam perjanjian dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dibawalah bangsa ini di tempat ini, di padang gurun Syur ini. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Apa tuh arti kata mencoba? Saudara, kita baca Keluaran pasal 5 bagian terakhir. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Dalam pembacaan kita tadi, pasal 25. Ada Keluaran 15 ayat 25. Tuhan mencoba. Apa tuh arti kata mencoba? Mencoba itu berarti mengerjakan atau berbuat sesuatu untuk mengetahui keadaan dan sebagainya. Tuhan mencoba, Tuhan melakukan, Tuhan membuat sesuatu untuk mengetahui hati bangsa Israel. Apakah mereka benar-benar sudah percaya Tuhan atau belum? Apakah mereka benar-benar sudah takut Tuhan atau belum? Karena apa? Karena mereka belum banyak pengalaman dengan Tuhan. Mereka 400 tahun ada di Mesir, mental perbudakan ada di sana. Coba saudara-saudara membayangkan ketika kita mungkin sekarang sudah ada sama perbudakan. Dulu budak itu memang tidak punya hak apapun atas dirinya, ya. Pokoknya di bawah kendali tuannya, tidak ada hak apapun, haknya diambil, ya. Mereka sudah lepaskan hak itu, tidak punya hak apa-apa. Bagaimana 400 tahun dari generasi ke generasi, saudara-saudara, dari generasi satu, generasi kedua, generasi ketiga, masuk generasi keempat, 400 tahun lamanya mereka ditindas, dianiaya, disakiti. Tidak ada hari tanpa penderitaan. Makanya jelas mereka mau berkata terima kasih bagaimana kepada Tuhan. Keadaan hanya bisa mereka istirahat di waktu tidur. Selebihnya mereka dianiaya, ditindas, disiksa. Oh, pokoknya semua yang jahat. Otomatis persekutuan setiap hari menjadi pola hidup mereka. Oh Tuhan, bersiksa lewat ini. Bersungut terus, itu yang mereka katakan. Itu yang keluar. Itu terpola menjadi karakter kehidupan bangsa Israel. Sikap bersungutan, saudara-saudara. Makanya Tuhan ingin bentuk dulu ini bangsa Israel. Ini ada nama tanah Kanaan yang Dia ada kasih ini. Di sana banyak orang durjana, orang penjahat. Maka yang Tuhan mau kasih ke Abraham karena sifat-sifat itu yang tidak Dia inginkan. Kok mau masuk ke sana ulang? Orang penjahat, orang durjana? No, saudara-saudara. Padang gurun itu berarti apa? Pembelajaran. Firman Tuhan katakan dalam pembacaan kita pada pasal 25, di sanalah ketetapan diberikan, di sanalah peraturan diberikan Tuhan. Tuhan mau masuk di tanah yang dijanjikan Dia seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan menggantikan bangsa-bangsa lain supaya masuk atau umat pilihan Tuhan adalah keturunan ilahi, keturunan yang kudus. Begitu juga dengan surga, saudara. Jangan kita pikir gampang. Maka kita hidup semau gue. Suka-suka kita tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan bilang kita sudah ditebus. Sudah ada hak kita atas orang diri. Dan saya belajar. Kita semua belajar. Bukan berarti yang menyampaikan firman adalah orang sempurna. Sudah melakukan semua firman Tuhan. Sama-sama kita diajar, ditegur, dididik hari ini lewat kebenaran. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan membawa ke padang gurun untuk mengikis tabiat lama mereka yang suka bersungut. Makanya aturan dijalankan. Padang gurun berbicara tentang pembelajaran, tentang kita bagaimana belajar di sana. Umat Israel tanpa sadar, saya saudara-saudara membawa firman ini. Ada dua yang saya di hati saya, bahkan ada di pikiran saya bisa sampaikan, saudara-saudara. Saya cek ke pendeta Ferry, puasa masal hari apa. Ternyata besok kita mulai puasa masal selama seminggu. Semangat jemaat-jemaat, ambil bagian ini. Besok kita akan puasa masal. Kalau Tuhan berkenan, besok semua akan ada. Saya maunya pribadi saya, dengan apa yang saya belajar firman, sudah ada rema di hati saya. Maka saya harus bawa ini. Ada dua hal yang harus saya gumuli. Saya harus bawa ini, saudara-saudara. Bawa firman Tuhan tentang puasa. Karena sinkronkan terang besok mau puasa. Saya Tuhan, kita mau bawa tentang puasa. Tetapi saudara-saudara, firman hari ini sudah termeterai sejak saya puasa hari Kamis kemarin. 2 hari itu firman termeterai terus.
Dan waktu saya mau katakan Tuhan, saya mau ambil firman tentang puasa untuk membekali jemaat, Tuhan katakan di dalam firman yang kau bawa itu pun bercerita tentang puasa di dalamnya. Oh, saya terlidik lagi saudara-saudara, saya dengan suami saudara-saudara, memang betul. Dalam pembacaan kita saat ini dia bilang begini, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke laut, lalu mereka pergi kepada gunung Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Pada pasal 16 di sana tuh mereka kelaparan, mereka tidak dapat makan, makanya turun Tuhan menurunkan mana dari surga atas bangsa Israel. Jadi berbekalan minum, berbekalan makanan sudah tidak ada. Karena sebelum sampai di laut Teberau menyeberang mereka sudah ada singgah persinggahan. Nah, sinilah mereka Tuhan uji. Tuhan menguji mereka di situ. Tuhan mencoba mereka. Betul mana ada bilang waktu mana keluar, mau ditakut Pak kita, mau dipercaya Pak kita, dan tapi hamba Musa. Betul. Sekarang mereka ada di padang gurun. Bayangkan saudara-saudara, mau berjalan di padang gurun betapa siksanya, tandusnya, panasnya. Tapi sudah Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka bisa tidak merasakan kepanasan, kedinginan. Ya, Tuhan menyertai mereka, ada mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan mau mencobai, Tuhan mau melihat hati bangsa Israel. 3 hari dia kasih izinnya anak minum, saudara-saudara. Di sini belum mencatat anak makan. Nanti di pasal 16 diceritakan dorang sholat so suka memakan itu daging, dorang sholat lapar. Di pasal 15 Tuhan bilang cerita tentang anak minum. Jadi saudara-saudara dari datang pasal 15 dan 16. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mengizinkan 3 hari mereka berpuasa sebenarnya. Tuhan Yesus pun demikian. Ketika Roh membawa Tuhan kepada gurun, di sana Tuhan berpuasa. Jadi puasa itu bukan perintah manusia. Ya, di puasa, dalam saya belajar tentang puasa, makanya saya bayar puasa. Tuhan di sini juga ada tentang itu. Maka ini relevannya saudara, ini yang sinkronnya saudara. Bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel berpuasa? Engkau dan saya yang begini. Saya dulu kalau disuruh puasa oleh suami atau kemarin bilang gini, itu masih sombong saudara-saudara. Kita di puasa kalau Tuhan tanpa tetapi hati, ya nggak usah mau disuruh-suruh. Kita pikir puasa itu tadinya Tuhan yang mau suruh. Tuhan bilang kita mau ikut. Kalau cuma manusia yang mau suruh, kita yang mau ikut. Setelah kita belajar ternyata puasa itu ada yang diperintahkan oleh pemimpin. Raja waktu Niniwe mau dibinasakan, raja pemerintah, Tuhan yang suruh bilang raja Niniwe, raja Niniwe puasa. Raja Niniwe suruh berita mereka anak buah pada rakyat puasa sampai dengan binatang. Apakah mereka melawan? Tidak. Ratu Esther, dia berinisiatif menyuruh puasa untuk keselamatan bangsanya, untuk keselamatan dirinya. Jadi selamanya bukan firman Tuhan ada turun langsung untuk menyatakan puasa, ada juga lewat pemimpin. Jadi jangan terlalu sombong, terlalu hati. Pemimpin suruh puasa bersama-sama, bukan untuk pemimpin orang puasa, bukan untuk pemimpin, tetapi untuk diri kita, untuk bangsa, untuk umat yang jangan kita bersikap egois, untuk keselamatan. Jangan pikir, oh gimana kalau yang ditaruhkan atau PDP, kita boleh suruh patoran. Itu salah, ada di firman saudara-saudara. Saya tadinya mungkin seperti saudara-saudara kalau ada itu melihat saudara, karena saya ada itu. Saya pikir saya puasa kalau Tuhan taruhkan. Tapi mau kalau orang suruh, Bapak kan suruh kita puasa, mana aja puasa sendiri, keuangan yang ditaruhkan. Padahal dia pemimpin dalam rumah tangga, dia suami itu imam. Kalau dia ditaruhkan Tuhan untuk keluarga yang berpuasa, maka dia harus sampaikan. Iya kan? Begitu juga gereja. Ketika Tuhan berbicara di hati para pemimpin, disampaikan, maka harus sampaikan. Nah, kita merespon seperti apa? Jangan jadi orang sombong. Orang sombong itu mau tunduk kepada aturan, dia mau tunduk kepada pemimpin. Suka-suka dia mau hidup. Kita suka kaget ditanya, suka nyanda beke. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Ikut Tuhan tidak seperti itu. Bangsa Israel makanya dibentuk karakter mereka, karakter budak. Di sana bukan ada kebenaran, dosa demi dosa, karena setiap hari hidup dalam dosa persungutan. Sungut itu sesuatu yang ngomel. Bahasa persungutan itu menggerutu. Itu tuh orang bersungut, suka ngomel, suka menggerutu. Suka sekali kehidupan hari-hari bergerutu, bersungut, ngomel. Ternyata ini
Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan ketika kita hidup terus bersungut, mengomel dan menggerutu. Itu hidup saya, hidup kita masih jujur saudara-saudara. Itu masih pola tabiat kita. Bangsa Israel pun demikian. Makanya Tuhan bawa di padang gurun. Tuhan mau beri pendidikan di sana. Tuhan mau mengajar mereka tentang aturan, ketetapan, perintah Tuhan. Di sana saatnya mereka belajar. Yesus ada di padang gurun waktu dia puasa. Kenapa? Pasti ada banyak hal dia terima dari Bapa. Karena dia sebagai manusia secara 100%, Allah 100% waktu itu. Kemanusiaannya ada berpuasa di padang gurun. Dia ada menerima pasti sesuatu dengan Bapa, bersekutu dengan Bapa, belajar di sana. Nah, ketika selesai puasa, baru dia dicobai. Ada ujian. Jadi hati-hati, saya selalu katakan kepada suami saya, selesai puasa, setiap puasa itu pasti ada ujian, jadi hati-hati. Kepada saya, tapi tidak perlu takut. Tuhan sudah minta kuasa. Ya, ketika kita mau bergaul, mau berpuasa sungguh di hadapan Tuhan, puasa diberkati. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini saudara-saudara, pada ayat yang mereka bersungut dan terus bersungut, ya. Tuhan mendidik mereka, mengubah karakter mereka di padang gurun. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, so lelah 3 hari nggak minum, pedapat di satu tanpa saudara-saudara. Ada Tuhan kasih air, memang Tuhan izinkan dapat air, tetapi firman Tuhan mencatat apa di sana? Air itu pahit. Saya rasa saudara-saudara, orang harus 3 hari. Oh, ini so kering, dia lebih pahit, dia mau minum. Tetapi firman mencatat, air ini sangat pahit sehingga dia boleh minum. Betapa pahit sekali. Orang yang boleh minum. Paling kalau Pak Fian, biar pahit karena ini so kering, tak ada aja. Jadi obat pahit bahagia, ya. Tetapi ini pahitnya lebih dari segalanya. Karena perlu waktunya Tuhan kasih minum pada orang sebenarnya. Ya, kita lanjut dulu sama kalau baik itu soal waktu-waktu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini mereka berkata, ya, sampai mereka marah itu nama diberikan setelah tempat itu airnya artinya pahit. Air di tempat itu pahit, makanya disebut tempat itu marah. Tadinya tidak ada nama tempat itu, hanya suatu tempat orang pergi. Dari 3 hari berjalan dapat sampai di situ ada air yang pahit. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini saudara-saudara, Tuhan bawa ke padang gurun supaya apa? Mereka dididik, mereka mengalami pembelajaran, mereka mengalami peraturan di sana. Supaya apa saudara-saudara? Oh haleluya, ini orang bersungut saudara-saudara. Orang masih ingat-ingat di sana. Orang masih ingat-ingat itu di Mesir. Orang masih dulu makan daging dalam sup daging yang banyak, di meja sudah ada roti. Mereka kekenyangan. Orang tahu cuma ingat tuh makan, waktu sisa orang rasa orang lupa. Kita pun demikian. Ketika kita dalam dosa, kita lupa siksa yang akan kita terima. Yang kita ingat cuma senang di dosa itu, senang berbuat dosa, lupa siksaannya nanti. Umat Israel begitu saudara-saudara. Makanya mereka menggerutu, bersungut, mengomel kepada Musa. Padahal mereka harus melupakan. Filipi 3:13, melupakan apa yang ada di belakangmu dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanmu. Mereka yang ngikutin lagi itu Mesir. Mesir itu berbicara dunia. Orang yang bisa usahinya tuh kemewahan di Mesir. Waktu Tuhan dulu di Mesir, dosa-dosa yang pernah kita buat, lupakan itu dan kita arahkan kepada Tuhan, kepada upah yang menanti kita yang ada di depan. Maka hati kita akan melimpah dengan syukur. Aku belum banyak doi. Maksudnya mana ada doi dah? Semua doi. Ini mana banyak doi? Nah, atau dulu kita senang sekali ya. Senang waktu berbuat dosa, dapat rasa banyak. Tetapi ingat, dia penghukuman, penghakiman. Jangan cuma ingat tuh sedang dosa. Nah, apa yang selanjutnya saudara-saudara? Ya, di dalam pasal berikutnya, di sini pasal 25, ketika mereka bertanya, apakah yang akan kami minum? Pasal 24, pasal 25, di sini Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel bersumpah, ketika bangsa Israel mengomel, Musa menggerutu, saudara-saudara tahu berapa banyak tuh bangsa Israel yang keluar waktu itu? Kurang lebih 2.000 orang. Saudara-saudara, kita memimpin hanya ratusan, bukan main di ribut, bukan main di pesukan. Ini 2.000, kalau bukan Tuhan yang menyertai, Musa tidak sanggup. Saudara-saudara benar, tidak sanggup. 2.000 orang, mereka semua mengomel, menggerutu, bersungut-sungut. Itu orang Pak Musa tentang air minum. Apakah Musa ada balik marah? Bangsa Israel, mau direken soalnya itu laut berat cuma air minum, mau dia marah ke kita? Mau dia bersungut ke Tuhan? Apa Musa ada bilang begitu balik marah? Ketika dia umat Israel ini kacau, menggerutu, bersungut dosa, musuhnya Pak Musa, apa Musa ada balik marah? Saudara-saudara, orang di gereja ini ada pembala, ada pemimpin-pemimpin wadah, kaum ibu, kaum bapak, muslaga, diakonia, anak sekolah minggu, pemuda remaja, apa lagi? Sudah kan? Dan terlebih, engkau imam-imam pemimpin dalam keluarga. Apakah ketika keluarga bereaksi negatif? Apakah ketika dalam persekutuan doa, begitu pemimpin secara sekuler? Apakah ketika dalam sekuler? Dan itu masih terjadi, saudara, saya akui. Suatu saat puasa 2 hari itu persoalan ketika silih berganti, saudara-saudara. Silih berganti. Saya sadar waktu saya ditelepon harus menyelesaikan satu masalah di sekolah. Di dalam perjalanan saya lihat Tuhan, ada Tuhan bersama. Saya masih ada banyak kan itu kan situ. Cuma sampai tadi malam, saudara-saudara, memang pembacaan firman tidak gampang. Sebelum dia pergi Pak Jemaat, dia kamari dulu Pak kita. Itulah pedang bermata 2, ke sini dan ke sana. Jadi menteri 2, apakah kita sanggup menghadapi? Apakah kita akan fungsikan firman ini, menghidupi firman ini atau tidak? Dan puji Tuhan, ketika firman dihidupi, saudara, masalah boleh selesai dengan damai. Dan mungkin saya pikir masalah belum akan berakhir, akan ada episode selanjutnya. Itulah pada gurun. Dia juga tidak cuma berhenti di Sur, dia ada Sin, ada Padang Musin, seterusnya sampai di Kanaan itu mereka ada persinggahan. Engkau dan saya dalam itu Tuhan akan bukan cuma sampai pada satu masalah, selama Tuhan masih mau mendidik dan mengajar. Jangan pikir, oh sudah Pak, tapi masalah satu ini selesai. Enak aja, besok nyaman saja. Sudah jolek kata-kata Tuhan. Saudara-saudara, masih ada pada guru berikut. Artinya Tuhan mau orang jangan merasa aman, karena di dunia ini tidak aman sesungguhnya. Nah saudara-saudara, Musa tidak bereaksi negatif ketika ada masalah. Musa tidak bilang mungkin mau direken Tuhan selesai selamat, mau direken tidak bawa emas banyak, semua mau dirampas dari Mesir. Yang nak puas cuma para air minum, mau marah-marah ke Tuhan. Mau dia nak percaya ke Tuhan? Ada. Alkitab tidak mencatat murah Musa banyak ngomel. Itu bapak-bapak di rumah dan ibu-ibu begitu. Kalau ada persoalan bapak-bapak di rumah, ibu seperti Musa, teladan. Nyanak ngomel dia mau menyelesaikan perkara dengan caranya, tapi dia mencari Tuhan. Di sini Musa apa saudara-saudara? Ya, berseru-seru kepada Tuhan. Musa berseru-seru, baru berulang kali dia panggil ke Tuhan. 1 kali berdoa, nyala Tuhan jawab. 2 kali berdoa, nyala Tuhan. Terus berdoa, jangan putus bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua, anak sekolah sekalipun. Ada persoalan, bukan anak muda yang ada persoalan. Anak muda ini pasti ada persoalan. Cuma mungkin ada persoalan lebih ringan daripada orang tua. Ya, mungkin persoalan hatinya dan sebagainya. Berseru kepada Tuhan seperti Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Dia tidak marah ke bangsa Israel, tetapi dia berseru-seru panggil Tuhan. Dan ketika Musa berseru panggil Tuhan, maka cara Tuhan menunjukkan sesuatu bagi Musa. Ambil itu kayu, ya. Dia begini, ambil itu kayu, potong itu kayu. Ambil itu kayu sepotong, lempar di air. Saudara-saudara, ketika Musa ikut caranya Tuhan, selesai. Ketika Musa melibatkan Tuhan, selesai. Masalah dibuat Tuhan, selesai. Masalah dibuat Tuhan,
firman Tuhan itu ya dan amin. Selama masih ada persekutuan dia akan didik terus. Umat Israel contohnya, dan engkau dan saya adalah Israel rohani. Selama kita masih bersungguh menghadapi hidup ini, maka jangan harap cepat selesai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Musa menggunakan caranya luar biasa dengan Tuhan. Dia berseru, bilang Pak Tuhan, bapak-bapak bilang Pak Tuhan, apa yang menjadi keluh kesahmu? Jangan lihat tuh bapak-bapak dan tegar-tegar, saudara-saudara. Orang pernah sama dengan para pemompe hati, lembut kalau betul itu langsung menangis kasihan. Lu nanti menangis di Tuhan. Dan ingat, saudara-saudara kata Tuhan, apapun keadaan kepala istri adalah suami, kepala suami adalah Tuhan. Ketika mereka tidak mengasihi kita dengan sungguh, ketika mereka tidak berlaku baik dengan kita, doa mereka terhalang di hadapan Tuhan. Begitu juga kita sebagai istri, ketika tidak berlaku baik kepada suami, doa kita jangan harap Tuhan mendengar. Kalau suami saja sudah siga, karena kepala Tuhan adalah suami, kepala suami adalah Tuhan. Tuhan yang berlaku baik kepada suami, bagaimana doa kita mau tembus kepada Tuhan. Jangan harap keinginan kita akan dipenuhi Tuhan. No. Maka kita akan melihat itu sesuatu yang berbicara ditolong Tuhan. Karena apa? Biarlah jika kita dalam rumah tangga ada suami melakukan kesalahan, istri melakukan kesalahan, anak melakukan kesalahan, kita bukan hakimnya. Kita hanya patut mengusir, tukar bicara, pikiran, tetapi semuanya kita bawa kepada Tuhan. Begitu ada wadah yang ada, engkau memerintah bukan hanya diri sendiri, ada berbagai karakter di sana, ada berbagai sifat di sana. Jangan merugikan diri sendiri. Kalau kita pakai cara kita, rugi diri sendiri. Ya, ketika orang lain bersalah, dia berdamai dengan Tuhan, dia menerima hadirat Tuhan, dia diberkati. Kita yang rugi, di dalam masih ada sesuatu. Makanya Musa mau pakai itu, dia mau simpan ini kemarahan bangsa Israel. Kalau dia suka, peduli soalnya kita. Tapi dia ingat yang panggil dia, yang pilih dia adalah Tuhan. Yang pilih para pengerja itu Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab atas pelayananmu, atas pelayanan kita. Kalau mulai sesuatu terjadi dalam pelayanan, bawa Pak Tuhan, bilang berseru Pak Tuhan, Tuhan yang akan bekerja kepada orang-orang ini. Tuhan yang akan bekerja baik dalam komunitas pekerjaan kita, di dalam gereja berjemaat. Tuhan yang akan bekerja bagi orang itu. Kalau Tuhan mau bilang, Tuhan mau panggil, ya mau lebih orang lebih ini. Tapi kalau Tuhan yang bawa, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang bekerja, tidak akan menyinggung siapapun. Kalaupun dia, kalau Tuhan yang panggil dengan didikan, dia akan rela hati. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut saudara-saudara. Kayu itu selalu berbicara cara Tuhan. Tuhan memakai kayu salib untuk menyelesaikan setiap kutuk dosa, setiap kesakitan, penderitaan dari manusia. Tuhan tanggung semua di kayu salib. Kayu bisa menimbulkan kapak timbul terapung dalam peristiwa Elisa. Sepotong kayu. Jadi kayu ini selalu berbicara cara Tuhan. Cara Tuhan yang ajaib. Ya saudara-saudara yang berkata Tuhan. Makanya saudara-saudara yang berkata Tuhan, sebagai pemimpin sekali lagi, ikutlah cara Tuhan. Jangan Tuhan meraju, Tuhan yang rugi, berdosa tertutup berkat. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan, masalah apapun dalam kehidupan seputar kita, saya belajar. Tuhan ibu bapak sekalian semua belajar. Jangan pakai cara Torah. Cara Torah meraju, cara Torah apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan lebih akan tidak mencapai suatu keberhasilan. Tidak ada pada jalan Tuhan. Datang Pak Tuhan seperti Musa. Akhirnya Tuhan menunjukkan caranya dan Musa melakukan caranya, maka air yang tadinya pahit menjadi manis. Nah, bisa diminum saudara-saudara. Nah dari situ Tuhan sudah apa lagi tuh? Berarti bangsa Israel belum lulus. Saudara-saudara, jika Tuhan belajar terus pembacaan saat ini, di ayat terakhir itu, ayat 27, sesudah itu sampai mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jarak antara mana yang dikasih nama tanpa
Elim kurang lebih 1 kilo, cuma dari sini sampai di Batak di Tanah Tol ke sana di jembatan DP4. So dekat tuh sebenarnya. So dekat orang kan semua lulus, kan orang yang bersumut. Orang semua lulus dari ujian pertama. Oh Tuhan ya kalau orang lulus betul orang percaya tapi kuasa. Betul kote orang takut pak kita. Toh? Sudah tak lama pak sampai di Elim. Di Elim itu Tuhan sediakan berkat 12 mata air yang membuat luar biasa pastinya. Cukup bagi 2.000 orang minum di mata air yang Tuhan siapkan. Kalau Tuhan mau siapkan ya tangkang bukan mata air kecil ini. Membuat itu pasti 70 pohon-pohon mah. Berarti bangsa Israel akan makan dengan puas. Tinggal sedikit jarak waktu. Ketika kita semua di dalam pergumulan. Sudah tak lama, saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini berkata tidak lama dan tidak jauh pertolongan Tuhan. Tidak lama dan tidak jauh. Bertahanlah. Bertahan. Dan bertahan, saudara. Sudah tak lama berakhir. Jangan bersungut, saudara-saudara. Itu akan nanti membuat berkat Tuhan datang dalam hidup engkau, saudara saya. Soalnya tak lama Tuhan selesaikan persoalan kita. Soalnya tak lama sakit kita disembuhkan. Soalnya tak lama, saudara. Bertahan. Jangan bersungut. Jangan cari cara lain. Ikut seperti Musa. Ikut seperti Musa. Maka yang pahit menjadi manis. Ada saudara-saudara. Saya percaya firman ini saudara-saudara tidak akan kembali percuma. Termentara bagi kita semua, ya. Jangan bersungut. Jarak mana dan itu sedikit waktu, ya. Tapi dia, Tuhan itu baik sekali. Tuhan baik sekali. So bersungut orang, so marah sama Musa, so nyana percaya apa Tuhan, so marah apa Tuhan, karena kasih keluar orang dari Mesir. Kalau orang harus dan lapar. Ketika orang benar berseru, waktu Tuhan dipercepat. Musa orang benar doa, orang benar besar kuasanya. Saudara-saudara, ketika engkau dalam kebenaran Tuhan, ketika kita dalam kebenaran Tuhan, mintalah maka akan diberi. Carilah maka kita akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibuka. Tinggal dalam kebenaran, saudara-saudara. Tinggal dalam kebenaran. Yesus itu kebenaran. Jangan lari di tempat lain. Jangan cari tempat lain. Kau tidak akan dapatkan apa-apa. Malah kau dapatkan ketidakberhasilan. Malah kau akan dapatkan sesuatu yang gagal, berantakan. Jangan, saudara-saudara. Hari ini Tuhan mengajar kepada sedikit waktu. Tinggal sedikit caranya. Jarak tempuh yang akan kita lalui. Jauhkan persungutan. Pakai polanya Tuhan. Pakai polanya Tuhan, saudara-saudara. Ya, bangsa Israel ketika mereka begitu pun kasih Tuhan sayang. Tuhan ini sangat sayang kepada orang. Coba lihat di sini. Sebenarnya di waktu masih 1 kilo, masih ada waktu, ada jarak dia akan sampai di bagian ini. Tetapi karena ini sumber-sumber, mari dia sumber-sumber ketika ada orang benar berseru, berdoa, maka percepatan terjadi. Waktu Tuhan dipercepat menyelesaikan. Selesai mereka bisa minum, saudara-saudara. Tuhan sayang kasihan karena orang benar ini. Tuhan melihat orang benar. Tuhan melihat mereka, bukan melihat bangsa Israel. Melihat mereka pemimpin yang berseru, pemimpin yang cari Tuhan, pemimpin yang melakukan kebenaran. Di sana mata Tuhan tertuju, di sana mata Tuhan menyelesaikan, di sana mata Tuhan ada bersama mereka. Sama saudara-saudara. Jadilah pemimpin-pemimpin yang luar biasa di hadapan Tuhan hari ini. Masuk dalam pelayanan roh, lepaskan pelayanan daging. Masuk pelayanan roh. Semakin kita melayani dengan daging, maka daging yang kita tuai. Orang yang menabur dengan air mata pasti menuai dengan sorak-sorak, menangis juga di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sorak-sorai kata firman Tuhan akan kita raih kemenangan. Ya. Tinggalkan segala yang berbau duniawi. Tuhan mulai belajar masuk dalam pelayanan roh. Soalnya nak waktu itu kasar-kasar. Soalnya nak waktu itu marah-marah. Soalnya nak waktu, saudara-saudara. Sekarang waktu dibersihkan. Pun Tuhan masih begitu.
bangsa Israel sungguh-sungguh. Belum orang menahan diri dari yang lain. Baru selama kami ini orang tidak mampu. Ya, orang jangan seperti itu. Firman seturun, ambil itu kuasa, saudara-saudara. Kalau orang merasa diri ini belum sempurna, ambil itu kuasa. Kecuali kau merasa diri sama dengan Tuhan sesempurna, sudah dia kuasa. Tuhan pun sudah surga sudah tidak kuasa, masih di dunia dia kuasa. Kalau seperti itu ya sudah punya, tidak usah ambil kuasa. Ya, selama masih ada kekurangan dalam diri kita, ambil itu berkat kuasa itu, saudara-saudara. Itu bukan hanya apa, saudara, melatih diri kita. Kerendahan umat Israel dilatih 40 tahun di padang gurun. Tuhan berkata di sana, mereka dilatih merendahkan diri, mendapatkan ketetapan dan peraturan. Engkau dan saya pun demikian. Ajar puasa 1 minggu ini, ambil, saudara-saudara. Jangan ada. Tuhan tahu di sorga lain ada menahan diri, dan demi Tuhan, demi Yesus, demi beribadah. Kalau lain ada enak-enak, makan, minum, foya-foya. Oh, haleluya. Kalau nyata ada 2 orang benar, saya yakin 2 orang benar yang menahan murka Tuhan. 2 orang menahan. Musa ini selalu dia bersumpah Tuhan perdamaikan di bangsa Israel. Kalau nyanda satu-satu memang, tapi akhirnya ada juga yang Tuhan dikasih yang tidak masuk sama anak-anak angkatan keempat ini. Saudara-saudara, hanya Yosua dan Kaleb. Tuhan sudah bilang di awal di pasal tadi, pasal 15, kalau orang dengar ketetapan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan penyakit, Tuhan akan mesembuhkan sakit mereka. Mereka tidak akan merasakan bagaimana tulah yang dikenai pada bangsa Mesir terjadi pada orang. Maka ada orang yang dengar ketetapan Tuhan, yakinnya saudara-saudara, mereka kena tulah banyak mati, maka cuma 2 yang masuk. Ini adalah taat, saudara-saudara. Ada taat. Nah, ketika mereka pergi, saudara-saudara, 1 kilometer itu mereka tempuh, tibalah mereka di Elim. So dipercepat itu waktu Tuhan mereka terima berkat. Tapi tidak ada pol di berkat. Cuma mata air itu pun kurang. Tuhan ada kasih manis lewat Musa, lewat potong kayu. Masih poti-poti. Jadi kalau Tuhan bersungut-sungut, memang Tuhan kasih berkat, tapi memang sepenuhnya. Iya, haleluya. Saya waktu belajar ini susah. So kita ini Tuhan. Makanya belum full itu berkat. Karena masih jaga. Lebih saya sudah tak serangan kiri kanan. Oh Tuhan, kita berkata Tuhan, Tuhan tolong. Berseru ke Tuhan. Mau berseru Bapak Boga, mau berseru kemana? Ini proses pada dulu masih ada jalan, saudara-saudara. Tapi saya senang ketika saya rema ini turun. So dekat mau selesai, so dekat mau keluar. Itu kelimpahan Tuhan suka siapa anak-anak Tuhan. Bangsa Israel di Elim, so dekat. Tadinya poti-poti itu berkat orang terima. Ketika orang maju terus, syukur ini bangsa Israel yang tak mundur, yang tak balik jadi pulang ke Mesir dengan jalan apapun. Alkitab tidak mencatat itu. Sekalipun begitu kasihan orang masih ada jalan itu. Akhirnya orang sampai keturunan berikutnya, itu yang dibawa masuk, walaupun banyak masuk, tapi belum ada jalan terus kasihan. Sampai di berkat yang full, berkat yang full. Ini berbicara berjemaah. Para pemimpin wadah-wadah, pengurus wadah-wadah, ketika ada terobosan terjadi, itu ada bawa tanggung jawab para pemimpin wadah-wadah supaya ada terobosan terjadi. Baik pemuda, baik bapak, ibu, anak-anak, apa lagi, muslager, diakonia, semua yang merasa, baik pemimpin di rumah tangga, supaya terobosan terjadi. Mari ikut pola cara Musa, pakai cara Tuhan. Itu kelimpahan orang sudah apa? Sudah apa orang? Sudah tidak lagi lapar. 70 pohon kurma berbicara hari ini, saudara-saudara. Berbicara Elim, berbicara mata air, 12 mata air. Berbicara Elim, berbicara 70 pohon kurma. Berbicara dipuaskan, berbicara disegarkan, berbicara kesembuhan terjadi, berbicara pemulihan terjadi di sana. Itu saudara-saudara. Jadi mari. Saya mungkin sudah selesai membawa khotbah pagi hari ini. Saya percaya akan terjadi saudara-saudara. Mulai dari anak muda sampai kita orang dewasa. Hari-hari ini kembali kepada pola Tuhan, kepada cara Tuhan. Ya, memang orang seringkali
sebagai manusia daging masih ada kata mau keluar kasihan, ya mau curhat, mau bercerita atau mau berkeluh kesah itu masih ada. Tetapi Tuhan mengingatkan hari ini lebih berbanyak berseru kepada Tuhan, pakai cara Tuhan. Sodekan itu berkat yang utuh. Jangan torang nyadak sampai berkat menerima itu, karena ini masih ada dosa, tabiat lama, masih ada Mesir dalam hidup engkau dan saya. Asito bangsa Israel tetap Tuhan masih izinkan dididik untuk disempurnakan. Biar cuma 2, ada siapa itu kesempurnaan? Yosua dan Kaleb cuma 2 dari 2.000, 2 orang. Itu anak-anak yang baru lahir pada guru itu, bukan angkatan yang keluar dari Mesir. Mereka nanti ada di padang gurun. Jadi yang keluar dari Mesir 2 orang, luar biasa. Mau masuk surga mungkin ada banyak sekali. Dari miliaran triliun manusia di surga itu memang ada bilang tak terhitung banyaknya. Bangsa Israel sudah dibilang-bilang suku ini sekian, suku ini sekian, suku ini sekian. Karena bangsa Israel ini kebanyakan sampai sekarang belum percaya Yesus itu Mesias. Tetapi kita yang menerima kasih karunia karena ketegaran hati bangsa Israel, orang terima kasih itu kasih karunia. Maka orang kalau cuma terima begitu, pergunakan baik-baik. Sedangkan orang milik asli, orang cuma cangkokkan asli Tuhan saya, apalagi orang. Tetapi makanya jangan pergunakan kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan dengan sia-sia. Semau apa kita suka bikin, kita bikin. Orang so lunas, saudara-saudara. Tuhan so mati, so bayar. Orang yang berhak menentukan apapun atas diri kita. Saya ini sudah berpengalaman melakukan apa kehendak saya. Saya bukan diberkati, habis, saudara-saudara. Bukan tentang itu, bukan habis semua, tetapi Tuhan memberi pelajaran. Ditipu dan sebagainya. Karena apa, saudara-saudara? Masih kita berdiri, bukan lagi Kristus. Ingat, orang selalu perjamuan kudus, roti, anggur, tak menyatu dengan tubuh Yesus, darah Yesus. Itu iman. Tuhan bilang ini tapi tubuh, padahal Tuhan tidak berbagi itu roti. Ini tapi darah, padahal Tuhan tidak kasih itu anggur. Kau dan saya pun mengalami setiap bulan perjamuan kudus. Bahkan gereja lain melakukan selalu. Karena firman Tuhan mencatat setiap kamu mengingat aku, di saat orang ingat Tuhan, boleh bikin perjamuan pribadi dengan Tuhan. Di saat orang ingat Tuhan, rumah ada perjamuan, bikin perjamuan. Di saat orang ingat Tuhan, firman Tuhan mencatat seperti itu. Nah, di situ ada tubuh dan darah yang kamu selalu sia-siakan. Oh Tuhan, Tuhan akan perjamuan itu hanya biasa. Kematian Tuhan itu hanya biasa. Mari saudara-saudara, firman Tuhan saya tibakan sampai di sini, dan saya minta Bapak Gembala